Jadi jangan langsung lemah semangat kita dalam beramal ketika kata orang Yahudi, kata Nasrani, lihat tuh agama Islam terpecah belah kayak gitu. Ya. Nah, kalau orang yang ngerti agama, iya ya, kok agama Islam gini ya? Terpecah belah gini ya, ribut sesama Islam ya. Ya. Jadi ya Pak, dia menutupi agamanya, padahal agama juga terpecah belah. Agama Yahudi, agama Nasrani, mereka juga terpecah belah. Bahkan dalam masalah prinsip ketuhanan, mereka juga terpecah belah. Ya. Barakallahu fikum. Ya. Yang intinya, seperti agama Nasrani, mereka dalam konsep ketuhanan terpecah menjadi 3 keyakinan. Keyakinan bahwa Nabi Isa adalah Tuhan, bahwa Nabi Isa adalah anak Tuhan, bahwa Nabi Isa adalah salah satu daripada yang 3 Trinitas. Ya, barakallahu fikum. Ataupun 3 in 1, 3 dalam 1, 1 dalam 3. Nah, ya, barakallahu fikum. Ya, jadi mereka juga terpecah belah. Apalagi dalam hal ibadah. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, jadi jangan sampai terkecoh. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya. Apalagi sering dijadikan alasan lihat tuh negara-negara Islam, chaos, ribut, perang. Ya, lihat negara-negara kami. Ya, indah, makmur, subhanallah. Ya, padahal barakallahu fikum, ya, dunia ini memang Allah Subhanahu wa taala ciptakan sebagai ujian. Maka orang yang menghadapi ujian yang berat berarti derajatnya sudah tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu fikum. Allah sayang di dunia ini, bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba yang ada di dunia ini adalah dengan menguji mereka. Ya, dengan menguji mereka. Nah, nanti nikmat itu barulah damai, barulah aman, barulah tentram, barulah tidak ada persisihan, barulah tidak ada barakallahu fikum na'am perbedaan pendapat. Di mana? Di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ya. Biarkanlah mereka hari ini ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan. Barakallahu fikum. Ya, dengan apa yang mereka rasakan hari ini biarkan, karena memang Allah meninggalkan mereka. Allah berikan dunia kepada mereka. Ingat sabda Nabi alaihi salatu wassalam, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Dunia itu penjaranya bagi kaum mukminin. Kaum mukminin itu terkurung dengan syariat, tidak bisa melampiaskan hawa nafsunya sesuai dia di dunia. Wa jannatul kafir, tapi dunia ini surganya bagi orang kafir. Mereka bebas menikmati dunia ini, silahkan. Dan ingat, dunia itu fana, ada masanya, ada batasnya, ada akhirnya. Jadi senikmat-nikmat mereka merasakan dunia akan selesai. Tapi barakallahu fikum, sesakit-sakit, ya, sehancur-hancurnya orang-orang beriman berada dalam dunia juga akan berakhir, akan selesai. Ya, akan ada masanya ujian itu. Ya, barakallahu fikum. Ya, dan nanti akan Allah balas di darul jaza, di negeri pembalasan atau di akhirat. Yang akhirat itu tidak akan fana, akan abadi selama-lamanya. Siapa yang Allah masukkan ke dalam neraka karena dia kufur kepada Allah, maka akan abadi selama-lamanya di dalam neraka. Dan barang siapa yang beriman, bersabar, ya, kokoh keimanannya ketika di dunia, maka Allah masukkan dia ke dalam jannah dan kekal abadi selama-lamanya di surga, tidak akan pernah berakhir. Coba kalau ada pilihan ini, kita mau milih yang mana? Ya, lebih baik bersabar dengan musibah ujian yang Allah Subhanahu wa taala ujikan di dunia, atau lebih baik seperti orang kafir, saya nggak mau, saya ingin senang-senang di dunia. Ya. Kalau ini pilihannya, tentu jelas orang yang berakal sehat barakallahu fikum akan memilih siap bersabar. Ya. Siap bersabar dalam kehidupan dunia dengan berbagai macam ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kenapa? Karena harapannya adalah jannah, adalah surga. Barakallahu fikum. Dan ini sudah dikabarkan, ya, barakallahu, oleh para syuhada. Ya, oleh para syuhada. Di dalam hadis yang sahih, di mana para syuhada, orang-orang yang mati syahid barakallahu fikum di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, pada dasarnya mereka tidak mati. Mereka hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka meninggal dunia, ruh mereka diangkat oleh para malaikat
dan diterbangkan oleh burung. Ya. Nah, diterbangkan oleh burung dan burung itu hinggap ya di surga. Dan riwayat disebutkan keluar masuk surga. Artinya apa? Sudah ada orang yang melihat surga. Ya. Sudah ada orang melihat nikmatnya jannah. Ya. Sehingga tatkala Allah Subhanahu wa taala menawarkan kepada mereka, kalian mau apa? Ya. Bukankah kami sudah mendapatkannya? Ya. Ditanya lagi sama Allah, mau apa? Sampai 3 kali. Bingung mau minta apa? Saking melihat jannah saja sudah begitu indah dan seolah-olah melupakan apa keinginan yang dulu pernah dia cita-citakan di dunia. Justru sebaliknya, yang diminta oleh para syuhada ini apa? Ya Allah, kembalikan kami ke dunia. Kami akan berjihad di jalan-Mu lagi ya Allah. Bayangkan. Sakitnya di dunia sudah lupa. Bagaimana sakitnya ketika jihad. Bagaimana peluru, pedang, tombak itu tertusuk pada dirinya. Belum lagi dimutilasi jasadnya. Lupa semuanya. Lupa rasa sakit itu. Bahkan pengen lagi dikembalikan seperti itu. Agar dia bisa masuk dalam jannahnya. Bisa melihat surga lagi. Ini sudah ada yang mempersaksikan. Maka ini adalah pelajaran bagi kita orang-orang yang masih hidup di dunia. Untuk banyak bersabar atas berbagai macam ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Karena jannah itu begitu nikmat. Surga itu begitu nikmat. Surga itu begitu indah, begitu nikmat. Barakallahu fikum. Sehingga kenikmatan surga, memandangnya saja, melupakan berbagai macam musibah, keterpurukan, rasa sakit, kemiskinan ya, yang kita rasakan ketika di dunia. Ya. Lupa sudah. Ya. Barakallahu fikum. Maka inilah ya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sudah memberikan gambaran. Maka kita tugasnya bersabar dan senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala surga itu. Barakallahu fikum. Nah,